Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan kita hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern, yaitu Ibu Jahrotus Saidah MA MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muflik Alik, lalu ada Sulastri, lalu ada Dea Khairunisa, dan ada Risma, akan mempresentasikan yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam modern di India. Nah, dalam presentasi kali ini akan ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama pastinya tentang sejarah kedatangan Islam di India. Lalu setelah mengetahui sejarah kedatangan Islam di India, kami juga akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh-tokoh modernisasi di India. Lalu setelah mengetahui tokoh-tokoh, juga akan dijelaskan tentang perkembangan Islam di India itu bagaimana. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kelompok kami akan menjelaskan satu persatu mengenai materi tersebut. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Islam masuk di India sejak abad ke-7 di saat masa Rasulullah SAW masih hidup. Pedagang-pedagang Arab yang sudah memeluk Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sekaligus berdakwah. Pada masa ini, Raja Ceraman Perumal, Raja Kadangalur dari pantai Malabar telah memeluk Islam dan menemui Rasulullah SAW. Namanya kemudian diganti menjadi Tajuddin. Pada masa Umar bin Khattab, yakni tahun 643 hingga 644 Masehi, Panglima Mughira menyerang Sind, tetapi gagal. Pada tahun itu pula, Abdullah bin Amr Robi sampai di wilayah Mekran untuk menyiarkan Islam dan memperluas daerah kekuasaan Islam. Masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan ke India untuk menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Inilah awal mula Islam menyebar ke India melalui jalur darat. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Daulah Amawiyah tahun ke-8 Masehi. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Kemudian muncullah dinasti Ghaznawi mengembangkan kekuasaannya di India dengan pimpinan Sultan Mahmud, dan tahun 1020 Masehi dia berhasil menaklukkan hampir semua kerajaan Hindu di wilayah ini, sekaligus mengislamkan sebagian besar masyarakatnya. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti-dinasti kecil lainnya. Sementara Babur datang pada permulaan abad ke-16 dan membentuk dinasti Mughal di India. Tokoh-tokoh pemikiran modernisasi Islam di India. Yang pertama, Shah Waliullah. Ide pemikirannya adalah satu. Konsep pemerintahan. Syekh Waliullah berpendapat bahwa sistem khalifah yang pernah dirintis di zaman Al-Khulafa Rasyidin harus digelar kembali. Yang kedua, perpecahan umat Islam karena perbedaan aliran dan mazhab serta pertentangan antara golongan Syiah dan Sunni. Tokoh yang kedua, Syed Ahmad Khan. Adapun ide pemikirannya adalah yang pertama, untuk menyebarkan ide-idenya, ia mendirikan sekolah tinggi dengan model barat. Yang kedua, pengaruh barat pada Syed Ahmad Khan terlihat dari pemikiran-pemikirannya yang rasional. Ketiga, jalan untuk melepaskan diri dari kemunduran dan mencapai kemajuan menurutnya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Tokoh yang ketiga, Syed Ami Ali. Syed Ali berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang membawa kepada kemunduran. Sebaliknya, Islam adalah agama yang membawa kepada kemajuan, dan untuk membuktikannya, ia mengajak meninjau kembali
sejarah masa lampau bahwa agama bukanlah yang menyebabkan kemunduran dan menghambat kemajuan. Ia tidak menutup pintu ijtihad, melainkan membuka pintu ijtihad. Yang keempat, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berpendapat kemunduran umat Islam selama 500 tahun berakhir disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran. Menurut Muhammad Iqbal, hukum dalam Islam sebenarnya tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam di India. India merupakan sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan India juga merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Selain itu, India memiliki keragaman etnis yang bahasa resminya saja di luar Hindi dan Inggris terdapat 15 lagi bahasa lain. Sensus terakhir mencatat bahwasannya ada 1.652 bahasa ibu di India. Islam di India merupakan mayoritas kedua setelah Hindu. Tercatat jumlah Muslim sekitar 11,35%. Selebihnya adalah Kristen, Sikh, dan Buddha. Dengan demikian, India tercatat sebagai negara Muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Dan India juga merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Itulah tadi perkembangan Islam di India, yang mana di India itu merupakan negara yang cukup banyak ya orang-orang Islam, malah dominan semua itu orang-orang Islam. Sekian dari saya. Nah, dari penjelasan teman-teman saya, maka bisa disimpulkan bahwasanya modernisasi Islam itu merupakan memurnikan Islam dari unsur-unsur jahiliyah. Lalu dengan hal tersebut, modernisasi itu berusaha agar memelihara kaum Islam dengan ajaran yang murni. Lalu juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya kaum modernalis di India itu dengan ide-ide pembaruannya berusaha untuk mengembangkan semangat berpikir di lingkungan Islam. Pastinya berpikir tersebut berlandaskan sesuai Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.